Aroma korupsi kini mendera Kementerian Pertahanan tak tanggung-tanggung. Proyek pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur berpotensi merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada pihak yang menghambat agar kasus dugaan korupsi ini tak dibuka ke publik. Lalu apakah minimnya pengawasan menjadi celah terjadinya dugaan korupsi proyek pengelolaan satelit Kemenhan? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dan Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi. Selamat malam Kang Farhan, Mas Khairul. Selamat malam, Mbak Elvira. Oke, baik. Waalaikumsalam. Saya ke Kang Farhan terlebih dahulu. Kang, Komisi 1 melihatnya bagaimana? Memang ini di periode sebelumnya ya, karena proyek ini 2015 sampai 2018. Tapi kemudian ketika Menko Polhukam mengungkap kasus ini ke hadapan publik, tentunya ini menjadi atensi dari Komisi 1. 2015 itu insidennya. Kalau si proyek satelitnya udah lama kan, Garuda 1 itu 2015 saat keluar orbit sudah berusia 15 tahun dan sudah saatnya diganti. Nah, ketika 2015 itu kemudian ternyata keluar orbit dan tidak berfungsi, maka harus gercep lah istilahnya, gerak cepat supaya jangan sampai si slot satelit tersebut kemudian diambil lagi oleh ITU. Itu sebabnya kemudian melakukan gercep seperti itu. Sebetulnya untuk kami sendiri di Komisi 1 hal ini tidak pernah dibahas sama sekali oleh Menteri Pertahanan yang sekarang. Karena itu merupakan program yang sudah dibahas sejak tahun 2010, 2000 malah ya, 2010, 2015 ya. Tidak pernah menjadi concern, maksudnya masuk dalam laporan kita, karena terakhir juga dilakukan lelang terhadap pengelolaan BT123 ini pada bulan Oktober 2018. Gitu. Nah, tentu kita tidak boleh sesuai dengan peraturan, Komisi 1 tidak boleh masuk sampai ke dalam satuan 3 dalam penganggaran. Gitu. Kita hanya tahu bahwa memang ada program komunikasi pertahanan selesai. Tidak boleh kita tahu spesifikasi lebih dalamnya. Tetapi kemudian memang saya secara pribadi jadi memperhatikan kasus ini gara-gara sebuah desakan, dan desakan ini datang ketika saya pulang dari Papua. Itu kejadiannya bulan September 2021 lah. Kelanjutannya bagaimana? Desakan seperti apa, Kang? Jadi waktu itu kita melakukan kunjungan kerja, melakukan pendalaman. Kebetulan saya juga bertugas sebagai salah satu kontingen di PON Papua. Nah, selama 2 minggu di sana saya banyak melakukan komunikasi dengan para aparat yang bertugas untuk mengamankan Papua. Terungkaplah bahwa salah satu hal yang kemudian memicu terjadinya kekerasan di banyak tempat adalah karena kurangnya komunikasi yang baik, ya, bukan komunikasi publik nih, komunikasi personel melalui alat komunikasi di Papua itu sendiri. Kenapa? Karena medan yang begitu berat tidak memungkinkan komunikasi yang lancar, baik menggunakan HT biasa maupun menggunakan handphone. Nah, kemudian terbukalah sebuah fakta bahwa di daerah-daerah yang sudah terbangun BTS dan alat komunikasi yang baik, eskalasi kekerasannya itu jauh lebih berkurang daripada tempat-tempat lain yang belum tersentuh oleh BTS komunikasi. Nah, kemudian terungkap juga bahwa sering terjadi bentrok antara aparat dengan masyarakat di Papua itu karena masalah komunikasi yang sangat buruk gitu, antar personel. Bukan komunikasi ngobrol ya, bukan komunikasi sosial, tapi komunikasi bahwa HT-nya mati, sinyalnya hilang, dan lain-lain. Nah, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan komunikasi pertahanan itu, satelit, berbasis satelit. Nah, pulang dari sana pada bulan September, saya berusaha komunikasi dengan berbagai macam pihak untuk membantu, pengen tahu ada apa sih dengan satelit komunikasi pertahanan kita. Barulah terungkap, oh ada masalah rupanya. Nah, kemudian saya melakukan komunikasi dengan beberapa pihak di Kemenkominfo, ternyata sudah ada masalah. Sampai akhirnya saya berkomunikasi langsung dengan Pak Mahfud MD, dan Pak Mahfud MD mengungkapkan itu pada akhir Desember. Pada akhir Desember yang mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran hukum yang berat.
Menarik Kang, karena ini kan dapat faktanya dari lapangan langsung begitu ya Kang Farhan. Tapi Ya. ketika mendapatkan fakta ini, apakah kemudian Komisi 1 tidak melihat perlu memanggil pihak-pihak yang berkaitan? Dalam hal ini kita tahu di awal sebenarnya dihandle oleh Kementerian Kominfo, kemudian diambil oleh Kementerian Pertahanan dan akhirnya dikembalikan lagi ke Kominfo. Apakah ini tidak menjadi atensi tersendiri, dimintai keterangan mitra kerjanya? Udah keburu reses kitanya. Baik, udah keburu reses atau udah keburu diungkap oleh Menko Polhukam? Karena masalah schedule kerja kita tuh tidak boleh menyelenggarakan rapat pada masa reses, itu melanggar peraturan. Ya birokrasi mau apa ya? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kemudian mencari tahu. Saya secara pribadi mencari tahu gitu. Oke. Ada apa sih dengan satelit komunikasi pertahanan ini gitu. Oke, baik. Yang kemudian ungkaplah fakta bahwa Oktober 2018 Kemenko Polhukam melakukan lelang di mana anggotanya di situ ada Kemenhan, ada Kemenkominfo, ada Lapan, ada siapa lagi saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu persis ada 3 lembaga itu. Kemudian mereka sepakat untuk memilih seorang pemenang lelang. Kenapa perlu lelang? Karena pada tahun 2015 ketika dilakukan kontrak dengan 9 vendor asing untuk satelit itu, untuk menggantikan satelit yang out of orbit, yaitu Garuda 1, tidak dilakukan tender yang seharusnya. Sehingga ketika anggaran turun pada tahun 2016, itu nggak bisa itu anggaran langsung masuk ke 9 vendor yang sudah ditunjuk langsung. Baik. Tetap harus melalui sebuah proses tender. Dan tender baru terlaksana tahun 2018 dan sudah terlambat. Ya, dan sampai sekarang juga kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Oke, Kang Farhan, saya ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Itu maka Kemenkominfo bisa mengupayakan kembali perpanjangan izin slot BT123 di ITU pada tahun 2019 di Kairo. Oke, baik. Saya ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Menarik yang tadi disampaikan Kang Farhan, Mas Fahmi, bagaimana kemudian ini terlalu senyap begitu. Padahal proyeknya nilainya cukup fantastis dan bermasalah, baru diungkap di tahun 2022 ini oleh Menko Polhukam. Anda melihat proyek ini seperti apa sebenarnya? Iya, ini sebenarnya ya menarik ya, konstruksi kasusnya kalau kita, apalagi kalau mendengar apa yang disampaikan Kang Farhan tadi, ini seru banget ini kayaknya. Jadi kalau saya melihat begini, pada waktu itu memang pada waktu awal ya dulu ini dilimpahkan ya ke Kementerian Pertahanan soal pengadaan satelit komunikasi ini dilimpahkan ke Kementerian Pertahanan, itu ya banyak diskusi ya dengan teman-teman yang banyak gitu ya. Ini kenapa kok dialihkan ke Kemhan? Mestinya kan satelit ini tetap ya pengadaannya katakan begitu ya. Pengadaannya itu tetap saja di Kominfo, mereka yang menyiapkan, yang mengadakan satelitnya sampai jadi gitu. Nah, kok Kemhan ini kan pengguna saja. Apalagi kalau kita mendengar yang disampaikan Kang Farhan tadi, apa yang terjadi fakta-fakta di Papua ya, itu kan menunjukkan sebenarnya mereka lebih butuh sebagai pengguna, bukan sebagai pengelola satelit gitu ya. Mereka mestinya cukup minta jatah, kasarnya minta jatah aja lah gitu ke Kominfo. Kami butuh berapa, katakanlah berapa banyak yang dibutuhkan, katakanlah kuotanya gitu, atau alokasinya untuk kebutuhan komunikasi pertahanan. Jadi Kominfo yang akan menyediakan, kan mestinya logikanya begitu bagi saya gitu ya. Nah, sehingga tidak berantakan begini, karena Kemhan sendiri kan juga setahu saya juga belum punya pengalaman dalam hal pengadaan satelit ini. Kalau pengadaan alutsista oke lah ya, tapi kalau pengadaan satelit ini kan bukan alutsista sebenarnya begitu. Dia sarana prasarana nasional yang memang bisa dikelola sebagai komponen pertahanan negara, tapi bukan alutsista dia kan gitu. Jadi mestinya pengelolaannya tetap di Kominfo. Oke. Berarti memang dari awal banyak kejanggalan, termasuk juga ketika pemaksaan, ketika di awal sudah masuk dalam prioritas begitu proyek, tapi ternyata tidak masuk dalam DIPA. Ini hal yang lumrah tidak, Kang Farhan? Anda melihat proyek ini memang
kurang matang hal yang atau tidak- memang dipaksakan? Hal yang tidak lumrah, karena gini, kita mengertilah bahwa ketika satelit Garuda 1 ini menghilang dari orbit karena kebocoran bahan bakar di usianya yang ke-15, memang tidak kemudian segera bisa diganti. Karena desakan kebutuhan, maka istilahnya nih sebetulnya kelihatannya sih ada niat baik untuk gercep yuk gitu. Jadi sebelum terlalu lama di orbit ini kosong, karena ada berbagai macam urgensi dalamnya. Satu, kalau orbit kosong bisa diambil lagi sama ITU. Kalau orbit kosong maka akan terjadi masalah dengan pembangunan sistem telekomunikasi dan komunikasi pertahanan, yang walaupun tidak termasuk dalam alutsista tapi masuk dalam infrastruktur pertahanan yang sangat penting. Nah, maka kemudian sebetulnya kalau berpikir secara project management gitu ya, secara ilmu manajemen sih, memang kita harus segera siapkan vendor-vendor yang punya reputasi yang baik, ya kan? Kemudian kita upayakan programnya kembali, upayakan anggarannya, baru nanti begitu turun anggaran bisa langsung segera dilaksanakan karena vendornya udah siap semua kan, betul ya? Itu logika ilmu project management. Tetapi dalam logika pengelolaan keuangan negara tidak boleh begitu. Ketika barang negara rusak, ya, maka yang harus dilakukan adalah tunggu anggaran dulu turun, karena ketersediaan anggaran untuk masalah darurat itu sangat detail syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Apabila Kementerian Keuangan dan BPK serta BPKP mengatakan bahwa hilangnya satelit tersebut tidak masuk ke dalam derajat kedaruratan yang tinggi atau kegentingan yang tinggi, maka mau tidak mau harus menunggu ke anggaran tahun depannya, 2016. Nah, maka menjadi aneh ketika tahun 2016 anggaran turun 1,3 triliun, tahu-tahu 9 vendornya sudah ada, maka ini melanggar ketentuan PSE, LPSE. Untuk pengadaan negara itu, anggaran perencanaan dulu disetujui, anggaran turun, baru dilaksanakanlah tender untuk menunjuk 9 vendor. Kalau ini kan dibalik, tunjuk lu 9 vendor kontrak, baru keluar anggaran. Itu sebabnya kemudian anggaran 1,3 triliun ini diblok, dikembalikan. Harus dilakukan tender ulang, yang baru dilaksanakan pada bulan September 2018. Oke, baik. Gitu. Meminjam istilah Kang Farhan, gercep gitu ya, gerak cepat. Siapa yang kemudian juga gerak cepat berupaya menghambat agar kasus ini dibuka ke publik seperti pernyataan Menko Polhukam? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai dugaan korupsi yang kini terjadi di Kementerian Pertahanan. Saya ke Mas Fahmi sekarang, berbicara mengenai potensi kerugian. Dan kemudian secara frontal Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada pihak yang menghambat agar kasus ini dibuka secara terang benderang ke publik. Siapa kemudian yang dianggap diuntungkan jika kasus ini tidak dibuka? Siapa, pihak-pihak mana yang berkaitan dengan ini, Mas Fahmi? Ya, kalau siapa pihak yang diuntungkan kalau ini tidak dibuka ke publik, ya tentu saja yang merasa atau berpotensi terlibat, disangkut-sangkutkan dengan kasus ini ya. Artinya kita belum tahu siapa yang akan jadi tersangka, tapi dari kehadiran para dari Menko Polhukam dan kemudian statement Jaksa Agung dan Pitsus maupun Panglima TNI sendiri kan, terus kemudian juga adanya kehadiran Jampitmil dalam sejumlah konferensi pers gitu kan, itu kan menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini melibatkan jajaran TNI ya, yang pada waktu itu mungkin bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu penyampaian siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Tapi saya kira begini,
kalau tadi Kang Farhan juga menyampaikan bahwa ini niat baiknya gercep gitu, gercep untuk supaya slot orbit ini bisa diamankan. Tapi saya kira dalam kasus ini juga kita lihat bahwa bukan hanya niat baiknya yang gerak cepat, tapi niat buruknya juga gerak cepat ternyata ya. Karena kejanggalan itu udah terasa dari awal gitu ya. Sama dari tadi dari soal pemindahan pengelolaan dari Kominfo ke Kementerian Pertahanan ya, yang ada drama-dramanya begitu ya. Kemudian Tapi, Mas Fahmi, dari pengadaan sendiri saya potong. yang itu belum sampai muncul DIPA, terus kemudian sudah taken kontrak. Kemudian ada sewa satelit yang mestinya belum perlu sewa kalau misalnya vendor siap dalam waktu 3 tahun misalnya menghadirkan satelit itu, kita tidak perlu sewa, ternyata harus sewa, dan itu pun juga tidak sesuai spek. Ternyata kan ini hal-hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang buruk juga sejak awal, selain tadi niat baik untuk gerak cepat kita mengamankan orbit itu. Oke, pertanyaan saya, apakah kemudian karena kita tahu ini juga kepentingan untuk pertahanan, tapi ketika di awal proyek ini berada di ranah Kominfo dan kemudian beralih ke Kementerian Pertahanan, apakah memang ini hal yang lumrah? Apakah memang dengan serta-merta Kominfo bisa menyerahkan proyek ini ke Kementerian Pertahanan atau bagaimana mekanismenya, Mas? Mestinya tidak ya. Kalaupun toh masing-masing merasa oke, misalnya Kominfo merasa ini terlalu spesifik untuk komunikasi pertahanan, kan mereka juga bisa menghadirkan konsultan, meminta supervisi dari Kementerian Pertahanan, tapi tidak memindahkan kewenangan kan, pengelolaan kan gitu. Kan mestinya begitu yang kita lakukan, bukan berarti mengoper gitu ya. Karena lagi-lagi kita kita melihat bahwa Kominfo tentu lebih dalam hal secara umum ya, pengadaan satelit, pengelolaan satelit, Kominfo mestinya lebih punya pengalaman ketimbang Kementerian Pertahanan gitu. Oke, baik. Saya ke Kang Farhan. Perlukah Kominfo kemudian memberikan statement secara lebih detail, jelas ke publik mengenai mengapa kemudian memberikan proyek ini ke Kementerian Pertahanan? Sudah betulnya, Mas Fahmi, mohon maaf nih. Saya kira memang kalau Kominfo itu punya kewenangan atas penyelenggaraan dari telekomunikasi nasional. Nah, pada dasarnya adalah tugas Kominfo untuk memastikan slot ITU yang ada di Bujur Timur 123. Ini orbit yang mengelilingi bumi di Bujur Timur 123, itu sudah jelas kewenangannya Kominfo. 1. 2, spektrum frekuensi yang digunakan juga kewenangannya Kominfo. Jadi Kominfo itu adalah regulator untuk spektrum. Tetapi ya, karena satu, masalah kekhususan pertahanan negara, penggunaannya untuk pertahanan negara. Kedua, anggaran yang dimiliki oleh Kominfo waktu itu juga sangat kecil. Sampai tahun 2020, Kominfo itu anggarannya cuma 8 triliun. Dan itu sudah habis semua untuk pengembangan transformasi digital. Nah, jadi nggak mungkin waktu itu Kominfo kemudian mengambil alih pengelolaan satelit untuk komunikasi pertahanan. Karena tidak ada anggarannya dan tidak ada juga kemampuan secara spesifik bagaimana pemanfaatan satelit komunikasi untuk masalah pertahanan. Nah, yang tahu semua itu adalah Kementerian Pertahanan yang sudah mengelola satelit Garuda 1 sampai tahun 2015 yang memasuki tahun ke-15. Nah, jadi artinya bahwa tugas Kominfo itu waktu itu sangat terbatas. Hanya memberikan izin penggunaan orbit dan juga penggunaan spektrum frekuensi. Itu. Nah, operatornya harus Kementerian Pertahanan, mau tidak mau. Itu saja sih yang saya kira kita perlu memberikan secara lebih spesifik. Menteri Kominfo juga sudah menjelaskan tadi, kalau saya tidak salah lihat jam 18.30, kita bisa langsung cek sekarang ke berbagai macam media streaming yang ada. Tapi tentunya sekarang ini, bahwa tadi seperti disampaikan oleh Mas Fahmi, mengapa justru sampai Panglima TNI ikutan press conference bersama Kejaksaan Agung dan Jampitmil, tentu saja ini menunjukkan adanya lintas hukum antara hukum sipil sama hukum militer. Bukan tidak mungkin yang terlibat adalah yang nanti akan dipanggil menjadi saksi minimal adalah personel TNI yang masih aktif gitu.
bahwa kemudian Kementerian Pertahanan sekarang tidak memberikan statement sama sekali. Saya kira itu hal yang sangat bijak, karena bagaimanapun juga ini menunjukkan bahwa Kemenhan sekarang mau tidak mau harus terbuka dan juga menunjukkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan infrastruktur pertahanan Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya tentu kita akan melihat bagaimana Kejaksaan Agung yang sekarang ini justru memiliki peluang emas, momentum yang sangat baik untuk menunjukkan kemampuannya dalam penegakan hukum, khususnya dalam masalah tindak pidana korupsi. Udah dapat kelimpahan kasus Garuda, sekarang kelimpahan kasus satelit komunikasi pertahanan. Kita lihat nanti bagaimana sebetulnya lembaga-lembaga ini menunjukkan kewenangan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke. Menjawab kritikan dari berbagai pihak jika kemungkinan terlibat sejumlah personil militer dalam kasus ini, meskipun kita tahu Panglima TNI sudah memastikan akan mendukung upaya penyelidikan dan juga penyidikan. Saya ke Mas Fahmi, bagaimana memastikan transparansi kasus ini bisa dilakukan dengan maksimal dan memastikan bahwa Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini? Ya, sebenarnya dengan kehadiran Panglima TNI, kemudian dengan Adil Japitmil, itu kan menunjukkan bahwa ada keseriusan, ada komitmen awal lah setidaknya dari TNI untuk mendukung sepenuhnya apa yang dijalankan, baik didorong oleh Kemenko Polhukam, kemudian dilaksanakan juga oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini ya. Kita berharap dalam perjalanannya nanti memang dukungan itu konkret ya, dalam bentuk artinya para perwira TNI, para personel TNI yang dibutuhkan sebagai saksi bisa dihadirkan semua, kemudian tidak ada upaya menutupi kasus, tidak ada upaya katakanlah melindungi para tersangka nanti misalnya ada dari lingkungan TNI begitu ya, sehingga kita berharap ini justru menunjukkan gitu ya apa yang disampaikan oleh Panglima TNI sebelumnya, bahwa beliau sangat berkomitmen untuk menegakkan aturan, membuat para personel TNI juga patuh pada hukum, kemudian berkomitmen anti korupsi gitu ya. Ini yang kita akan lihat, ini ujian pertama yang sudah masuk ke ranah hukum ya. Kemudian juga ini kan sekarang ada Japitmil ini juga ini PR baru bagi Japitmil ya. Japitmil ini sebelumnya kan belum ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, sekarang sudah ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nanti kita lihat bagaimana ketika kasus ini yang kemungkinan akan disidangkan secara koneksitas, ini berjalan secara secara fair, secara transparan gitu, dan bisa menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat juga gitu ya. Oke, baik, cukup optimis. Saya ke Kang Farhan untuk mengawal ini, fungsi pengawasan harus dijalankan. Ada rencana apa dari Komisi 1, Kang? Sampai sekarang kita masih berusaha menyusun jadwal untuk bisa melakukan RDP dengan Panglima TNI dan juga dengan Kemenhan, karena ada beberapa pending issue yang belum diselesaikan, belum kita bahas secara clear. Tetapi pada dasarnya sebetulnya saya melihat kasus ini harus juga dilihat sebagai sebuah kesempatan bersama untuk menyelamatkan infrastruktur pertahanan yang bernama komunikasi pertahanan berbasis satelit gitu. Kita masih punya waktu sampai tahun 2024 sebelum izin dari ITU ini kemudian dievaluasi untuk diperpanjang di Indonesia atau diserahkan kepada negara lain, karena sebetulnya hanya ada 7 negara yang mendapatkan izin di Bujur Timur ini. Jadi ini bukan sebuah resources yang ada setiap saat, ada keterbatasan waktu dan juga ruang di situ. Nah, jadi saya harapkan tentu pemerintah tidak hanya melakukan pengusutan dan penyidikan serta nanti pengadilannya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana kita tetap bisa menempatkan satelit komunikasi pertahanan di Bujur 123, di Bujur Timur 123 ini untuk memperkuat infrastruktur pertahanan di negara Indonesia. Oke, Kang, sebagai penutup, Menko Polhukam sudah menyurati Kominfo untuk meminta agar license yang sebelumnya didapatkan oleh PT Didi Nusa Kesuma dicabut dan dicarikan penggantinya. Ini akankah didorong untuk keputusan yang serupa dari Komisi 1?
Oh iya, tentu saja. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa berbicara kembali bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ulang dari orbit ini. Karena kalau memang kita gagal menunjuk siapapun itu yang menjadi pelaku yang legitimate, yang sah untuk mengelola orbit BT-123 ini, maka kita kehilangan momentum untuk memanfaatkan resources yang sangat langka ini demi pertahanan negara. Oke, ada momentum yang harus dipertahankan, momentum juga pemberantasan korupsi. Kita harapkan pengusutan kasus ini bisa tuntas. Terima kasih Kang Farhan, Mas Fahmi, perspektifnya malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.